Alkitab adalah sumber terpenting untuk pemahaman kita mengenai iman Kristen. Dari Alkitablah kita bisa mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tritunggal. Tritunggal mengacu pada keyakinan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi terdiri dari tiga pribadi ilahi. Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan Roh Kudus. Tuhan hadir dalam tiga pribadi yang saling berkaitan. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin Tuhan dapat ada dalam tiga pribadi yang berbeda, namun tetap menjadi satu? Ini adalah misteri yang melebihi akal manusia dan menunjukkan bahwa Tuhan melampaui pemahaman kita yang terbatas. Dengan jelas Alkitab mencatat pengajaran Yesus tentang hubungannya dengan Bapa dan peran Roh Kudus dalam hidup umat Kristen. Selain itu, ada juga peristiwa-peristiwa di mana ketiga pribadi Tritunggal terlibat secara bersamaan, seperti saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dan lain-lain. Yesus adalah pribadi yang diakui sebagai Tuhan oleh kita umat Kristen. Dalam Alkitab, Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana seseorang yang tampak seperti manusia biasa bisa menjadi Tuhan? Namun, Alkitab mengungkapkan bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas yang luar biasa, yang meyakinkan kita bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Berikut adalah 7 kuasa otoritas Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia di Alkitab. Mari kita simak sungguh-sungguh sehingga kita bisa lebih lagi merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan Yesus, serta memahami betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Biarlah kita semakin mengagungkan Tuhan Yesus, mengagumi serta mengucap syukur. Haleluya, amin. 1. Kuasa otoritas atas nyawanya sendiri. Yohanes 10 ayat 17-18 tertulis, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas nyawanya sendiri dan dapat memberikan atau mengambilnya kembali sesuai kehendaknya sendiri. Demi kita, Tuhan Yesus memilih untuk memberikan nyawanya sendiri. Ini bukan sesuatu yang wajib dikerjakan Yesus, tetapi adalah pilihan yang dibuatnya sendiri. Yesus memilih untuk menderita dan mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Ini merupakan pengorbanan luar biasa yang menunjukkan cinta dan belas kasihan kepada kita. Tapi ingatlah juga bahwa Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian itu sendiri. Ini adalah tindakan kekuatan dan otoritas yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. 2. Kuasa otoritas untuk mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6-8 tertulis, Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Kita baca di ayat ini bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh itu secara fisik, tetapi juga mengampuni dosanya. Ini memberikan pengharapan bagi kita yang sekarang ini mungkin sedang merasa terbebani oleh dosa dan kesalahan sendiri. Dosa dapat membuat kita merasa bersalah, malu, dan terpisah dari Tuhan. Dosa seringkali menyebabkan masalah dalam hidup kita, baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Dosa dapat membuat kita merasa putus asa dan tak berdaya.
Tetapi puji Tuhan, dengan mengetahui bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, kita jadinya bisa datang kepada Yesus dengan iman percaya dan pengharapan untuk meminta pengampunan atas dosa dan pemulihan dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera bisa turun atas hidup kita. Haleluya. Amin. 3. Kuasa otoritas atas roh-roh jahat. Markus 1 ayat 27 tertulis, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Yesus memiliki kuasa untuk memerintah pergi roh-roh jahat. Ini memberikan pengharapan bagi kita yang sekarang mungkin merasa sedang terancam oleh kehadiran roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu bukan seperti gambaran di benak orang banyak yang ada di film horor. Tetapi roh-roh jahat ini bekerja dengan menyerang pikiran secara tidak kelihatan, memberikan pengaruh negatif dalam hidup kita. Roh-roh jahat dapat menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan penderitaan mental dalam hidup kita. Roh-roh jahat dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku kita, menyebabkan segala kekacauan diri. Puji Tuhan, dengan mengetahui bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk memerintah pergi mereka, kita dapat mencari perlindungan dan keamanan dalam hadirat-Nya. Ini memberikan kita pengharapan dalam menghadapi pertempuran spiritual. Peperangan dengan roh-roh jahat adalah nyata. Jadi kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita dapat mengandalkan kuasa Tuhan Yesus untuk melawan dan mengalahkan roh-roh jahat. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita dalam peperangan rohani, sehingga kita akan terbebas dari serangan roh-roh jahat. Haleluya. Amin. 4. Kuasa otoritas atas penyakit. Lukas 6 ayat 18-19 tertulis, mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kasih Yesus seperti sungai yang mengalir. Kuasa Yesus menyembuhkan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Sekarang untuk kita dapat mengalami kuasa otoritas Tuhan Yesus dalam menyembuhkan sakit penyakit kita, maka pertama-tama kita harus percaya terhadap kuasa Yesus. Inilah iman yang akan menyembuhkan. Iman terhadap kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, memohon kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakit kita. Lalu kita bisa mencari dukungan rohani kepada saudara-saudari seiman untuk dapat memberikan dukungan doa terhadap sakit penyakit kita. Iman kita harus kita tunjukkan dengan hidup berusaha untuk sembuh, yakni menjalani gaya hidup sehat dan menjalani pengobatan. Tetapi di atas segalanya, meskipun kita sudah berharap dan berusaha untuk kesembuhan, di ujungnya tetap kita harus berserah kepada kehendak Tuhan yang mungkin saja berbeda dengan apa yang kita harapkan. Percayalah, Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus peduli dan hadir dalam penderitaan sakit kita. Jadi, apapun yang terjadi, teruslah berdoa untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati. 5. Kuasa otoritas untuk menghakimi. Yohanes 5 ayat 27 tertulis, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Pada dasarnya, tidak ada perbuatan manusia yang tersembunyi dari mata Tuhan, yang mana setiap tindakan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Ini adalah pengharapan bagi kita, terutama yang mungkin lagi mengalami ketidakadilan atau penindasan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus telah diberikan kuasa untuk menghakimi.
Dan sebagai hakim yang adil, Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi dan membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat kepada kita. Tugas kita adalah menuruti firman Tuhan dengan memberikan selalu pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti kita. Karena Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil juga memberikan kesempatan untuk bertobat dan memberikan pengampunan. Siapa yang paling cepat menuruti firman Tuhan, dia yang akan paling cepat merasakan kebaikan. Maka segeralah ampuni orang yang telah menyakiti Anda. Biarlah Tuhan yang membalas mereka. Ini merupakan cara terbaik untuk kita. Karena Yesus adalah hakim yang adil. Haleluya. Amin. 6. Kuasa otoritas atas segala yang hidup. Yohanes 17 ayat 2 tertulis. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dalam ayat ini, Yesus sedang berdoa kepada Bapa dan mengakui bahwa Bapa telah memberikan Yesus kuasa atas segala makhluk yang hidup. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang meliputi segala sesuatu yang hidup di dunia ini. Sungguh luar biasa bahwa kuasa otoritas Tuhan Yesus atas segala yang hidup menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah pencipta dan pemelihara kehidupan. Segala sesuatu yang hidup, mulai dari manusia hingga hewan, tumbuhan, berada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus berotoritas bahkan sampai kepada kehidupan kekal. Dari ayat ini, kita memahami bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan kehidupan yang abadi dan kekal kepada mereka yang percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita dapat lebih lagi mempercayakan hidup kita kepada Yesus karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk memelihara, mengarahkan, dan memberikan hidup yang kekal. Mari kita mengagungkan, mengagumi, dan mengucap syukur atas kuasa otoritas Tuhan Yesus yang meliputi segala yang hidup. 7. Kuasa otoritas di bumi maupun di surga. Matius 28 ayat 18 tertulis. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat ini menegaskan bahwa Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa karena memiliki kekuasaan mutlak atas segala hal yang ada. Yesus mengendalikan dan memerintah atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi, kalau kita sudah tahu bahwa Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, kita dapat mencari pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Intinya, kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan melindungi dan memelihara kita. Ini juga berarti kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk mengikuti ajaran dan contoh-contoh perbuatan Tuhan Yesus dalam segala hal. Semuanya demi kehendak Tuhan atas hidup kita. Tentang apa tujuan kita ada di dunia ini. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin kita hidup untuk memaksimalkan potensi atau talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita semenjak lahir. Tuhan itu menciptakan setiap orang dengan unik dan memberikan beragam bakat, keterampilan, dan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk kepada kita. Tuhan Yesus ingin kita melatih dan menggunakan bakat-bakat tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani sesama. Semuanya demi kemajuan hidup kita. Ketika kita memaksimalkan potensi yang telah diberikan Tuhan, kita akan mendapat pujian dari Tuhan Yesus yang Maha Kuasa nantinya. Penderitaan yang Anda alami sebenarnya merupakan proses pendewasaan dan penemuan diri Anda terhadap talenta-talenta yang sebenarnya sudah ada dalam diri Anda sejak semula. Maka,
Percayalah terus kepada Tuhan. Meskipun mungkin sekarang Anda sedang dalam kondisi tidak enak, hanya Tuhan yang sanggup membawa Anda naik. Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah kasih. Tuhan sengaja turun ke bumi menjadi manusia untuk bisa merasakan keterbatasan manusia, sehingga Tuhan memahami sakit dan kesedihan kita. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara hidup. Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus menjanjikan dan menunggu kita di surga. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berilah like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.